Sore teman-teman, balik lagi di channel saya Andrea Ramadan. Kali ini saya lagi berada di tempat yang lumayan sejuk ya. Ini di Kuningan, Jawa Barat, masih di wisata baru namanya Sejuta Pohon Kelapa teman-teman. Ini tempat favorit saya untuk ngetes longreng. Jadi favorit saya tempat ngetes longreng itu pertama di Bumi Pelangi, wisata Bumi Pelangi di Kuningan. Dan yang kedua adalah di 5 Kisah Kopi di Kuningan juga. Sama gunung, ada Gunung Ciremai. Dan yang ketiga adalah di sini ya, ini tes terberat teman-teman, tes terberat untuk Puncak Ciremai ya dari sini. Kenapa? Karena jaraknya sekitar 9,2 km jaraknya, jauh banget. Kemudian di tengah-tengah itu di jarak sekitar 2 km itu ada tower teman-teman. Jadi kita jaraknya jauh tapi di tengah-tengahnya ada tower. Bayangkanlah, dulu saya pakai Google ini ya. Antena helikal yang merah itu nggak sanggup teman-teman. Berkali-kali saya coba. Antena helikal ORT sanggup, tapi memang Senin Kemis ya sinyalnya. Tapi berhasil. Nah, sore ini saya mau nyobain teman, dengan antena standar DJI Google Integra nih. Google DJI terbaru dari Google Integra, Google terbaru dari DJI maksudnya gitu ya. Nggak pakai antena tambahan apa-apa. Dengan nekatnya kita coba ke jaraknya ke 9 km lebih ke puncak Gunung Ciremai. Apakah sanggup? Saya juga penasaran. Kita coba aja ya. Oke, kita nyalain remote ya. Ini remote pakai TBS Tenggo 2. Kita nyalain ininya, Google-nya teman-teman. Dan kita nyalakan drone-nya dulu. Aduh, harusnya saya tadi nyalain dulu nih guys, buat ngelok si GPS. Lupa ya, nggak dinyalain dari tadi. Apa-apa. Ini jam 5 sore ya teman-teman ya. Tumben ya muncak gunungnya sore. Karena ya kebetulan ini nggak sengaja sih, cuman si Marcel nih ngemis-ngemis minta terbang katanya. Hey guys, kesepian. Si Marcel ngemis-ngemis minta terbang, jadilah ya udahlah iyalah, yuk gas. Jadi kita sekalian ngonten aja ya. Nah, saya masih tunggu GPS dulu ya guys. Oke, GPS sudah muncul. Saya copot baterainya untuk pemanasan ya. Hop. Keras banget sih ini. Wah, ini masih perawan kayak ini. Oke, saya colok baterai drone ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Remote oke, Google oke, sudah nyala. Oke, kita cek dulu sudah connect. Baterai Google oke. Sekarang kita nyalain GoPro 8 ya. Jadi kita pakai baterai 6S2P gendong GoPro 8 yang baterainya dicopot teman-teman ya. So, kita langsung aja. Oke. GoPro 8-nya sudah nyala. Aduh, ini asik deg-degan saya. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Oke, drone-nya udah saya taruh. Aduh, geser lagi lah. Oh ya, untuk memaksimalkan sinyal saya madep sana ya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gunung Ciremai dari wisata Sejuta Pohon Kelapa, jarak sekitar 9,2 km kalau nggak salah, berarti benar kalau nggak salah. Oke, semoga drone-nya selamat, GoPro-nya selamat, footage-nya bagus, ada manfaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Asli saya deg-degan, ini udah lama nggak deg-degan. Arming. And start. Asli
setelah sekian lama nggak terbang longreng. Oh, gemeteran. Ya karena saya tahu ini betapa sulitnya muncak dari sini dengan gear lama, teman-teman. Nah, dulu gagal terus pakai gear lama. Asli deg-degan, saya tidak bisa berkata apa-apa. Udah berapa minggu ya saya nggak terbang ya. Lama. Belum, baru 900 meter. Ya. Masih bagus sinyalnya. Nah, ini di jarak 1 kilometeran. Nah, depan tuh ada Desa Wisata Cibuntu, teman-teman. Di mana di sana itu ada kebun domba dan di sana juga ada tower. Nah, di sebelah kanan bawah itu ada tower, teman-teman ya. Kelihatan sih dari Google juga udah kelihatan. Dan ini desa wisata Cibuntunya, teman-teman, yang bawah. Nih, wisata nih. Nih, desa wisata Cibuntu, guys. Di bawah ada buat kolam renang juga itu di bawah. Epic lah pokoknya tempatnya, buat anak-anak seru. Nah, itu kolam renangnya. Tuh. Dari sini ada curug, namanya Curug Gongseng, teman-teman. Nah, ini Curug Gongseng nanjak dulu. Nah, ini Curug Gongseng di bawah kita nih, teman. Cuman saya nggak ekspor itu ya. Ini aliran air di Curug Gongseng. Nah, ini saya ingat lokasi ini, teman. Oh, sinyal hilang tadi. Yeah, that's scary. Dan mendadak hilang sinyalnya. Dan ini saya ingat tempat ini. Tempat ini tempat apa? Yaitu tempat di mana drone saya pernah crash, teman-teman, dikarenakan motor yang lepas. Asli tadi ngeri banget ya, hilang sinyalnya. Oke. Jarak di 2,9 km ya, teman-teman ya. Speed di 60-an km per jam. Baterai 3,7, 3,68. Terus tadi saya nggak bisa mepet ya, mungkin keblok sinyalnya. Sinyal 30 Mbps, 20-an Mbps, 3 bar, yang mana itu cukup. Oke. Jadi kalau di DJI Integra itu ada warning sinyal tuh di bawahnya warna oranye, teman-teman ya. Kalau sinyalnya kurang bagus. Tadinya saya berpikir, aduh ini punya saya gagal produksi atau gimana gitu. Asli tadinya saya berpikiran begitu dan mau nanya ke penjualnya. Produk defect. Dan malu banget gak sih ketika dijelasin ternyata tuh memang ada fungsinya gitu loh. Tapi saya nggak sempet nanya sih, saya ngelihat channelnya Nico Channel dan dia sedikit ngasih secara tidak langsung ngasih penjelasan ke saya bahwa kalau Google 2 itu kalau sinyal jelek dia ada warning, yaitu bawahnya oranye. Saya baru tahu. Nah, ini sinyal oranye nih, guys. Padahal jarak 4,5 km ya. Tapi ini saya rasain ya, dibandingkan dengan DJI V2 Google yang besar itu, kayaknya superior ini ya, tetap ya. Tapi untuk 9 km dengan antena tanpa helikal, nah antena standar, gimana? Sanggup enggak gitu kan? Saya juga bertanya-tanya. Makanya saya coba buktikan aja dan share ke teman-teman gitu, kekuatan sinyal dari Google DJI Integra yang saya sendiri sangat amazed, dan semoga tambah amazed lagi ketika sanggup untuk terbang sekitar 9 kilometeran dari wisata namanya Sejuta Pohon Kelapa di dekat Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat, teman-teman, ke puncak Gunung Ciremai.
Yang mana di jarak 1 komaan ya, hampir 2 km ada tower. Oke. Jarak 5,8 km sinyal Mbps-nya di belasan. Yang artinya agak serem-serem gimana gitu. Oh, ini seperti jalur aliran lahar zaman dulu ya, teman-teman ya. Nih. Ini aliran zaman dulu nih. Aliran nggak tahu ya zaman dulu, zaman kapan, tahun berapa, cuman yang pasti ini deh aliran zaman dulu lah ini. Oke, saya perhatikan baterai drone 3,5an, agak serem sih. Flight time 6 menitan, jarak 6,6 km, masih sekitar 2,5an ya, nggak apa-apa. Kelihatannya sih dari segi baterai sanggup. Kita coba aja. Ini saya nggak gendong GoPro 10 ya, karena GoPro 8 lumayan berasa lebih ringannya dibandingkan dengan GoPro 10. Tadi saya sedikit melihat ada air ya. Nggak apa-apa, lanjut. Oh, ini teman-teman saya lagi melakukan jurus ajian tingkat tinggi. Aduh, gerimis. Namanya ajian apa? Ngerogo Sukmo. Ngerogo Sukmo dari wisata sejuta pohon kelapa ke puncak Gunung Ciremai. Luar biasa kan, saya sakti banget teman-teman. Ajian tingkat tinggi itu nggak main-main. Right. Bisa di ajian ini bagaikan ajian Ngerogo Sukmo ya, bagaikan bisa dilakukan oleh orang awam seperti saya, tapi ternyata di atas gerimis. Aduh, nggak apa-apa. Ini jarak udah 8 kilometeran dan sinyal 15 Mbps. Guys, puncaknya kelihatan nggak? Kelihatan tapi ada awan ya? Ada awan. Tapi kelihatan kok, masih kelihatan. Tapi atasnya kelihatan ya? Ada ketutupan awan dikit, cuman masih iya. aman sih. Karena ini saya pakai GoPro 8 yang nggak pakai baterai. Saya pakainya pakai kabel. Kayak jarak 8,5 kilometeran, artinya udah sekitar 500-an meter lagi. Sinyal parah. Saya angle mode. Oh, ini ngeri. Sinyal parah. Sinyal parah, saya harus hati-hati. Oke. Sinyal lumayan lagi, 10. Jarak 9 km, sinyal merah lagi ya. Jarak 9 km lebih ya. Jadi ini dia sanggup ternyata ya. Saya nyetirnya nggak bisa bener teman-teman. Karena memang ternyata digerimis. Gerimis ya, oke saya rasa cukup. Sudah sampai ya. Oh? Tadi kelihatan ya. Itu udah sampai puncak. Udah. Cepet banget anjir. Biasanya nggak bisa lama-lama karena sinyal udah parah merah. Udah merah. Saya nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Sinyalnya nggak bisa mepet sama sekali dan ternyata gerimis di atas teman-teman. Jadi saya putuskan untuk langsung arah balik aja. Oke. Wow. Sinyalnya berasa luar biasa parah. Ini saya pikir ya. Saya pikir ini lebih sulit dibandingkan terakhir saya coba pakai Google DJI-1 Plus. Si apa namanya? Antena helikal ya. Jadi kelihatannya tadi ini lebih sulit. Nah, ini udah lumayan sinyalnya, ada 11 Mbps, saya berusaha santai sedikit. Ketika saya putar balik sinyalnya ya masih sekitar ya 10, 9, masih kritis. Cuman sudah flyable. Sudah flyable. Kalau tadi
udah hampir tidak flyable. Udah ngeri banget ya bapaknya. Kayak saya turunin sedikit drone-nya. Iya, OTW balik drone-nya. Nice. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Sanggupkah drone Raja Wali Volt 7 inci dengan VTX O3 menggunakan Google DJI Integra untuk muncak Gunung Ciremai dari sejuta pohon kelapa? Ups, dari sejuta pohon kelapa dengan jarak sekitar 9,1 km kata dia. Dan jawabannya adalah sanggup, teman-teman. Jawabannya sanggup, tapi dengan berdarah-darah. Berarti signal problem kan? Hah? Ini masalah signal kan? Iya. Lebih ke masalah signal. Dan tadi gerimis. Iya. Udah sinyal jelek terus gerimis. Enggak, kalau menurut aku itu gara-gara gerimis kan Lebih vapor, padat. lebih Iya. padat kan? Iya. Signal lu susah nembus. Betul. Bisa jadi itu. Iya. Karena tadinya aman-aman aja sebelum gerimis. Ketika gerimis, udah dah. Soalnya pernah juga kayak gitu. Hmm. Justru malah kali ini ngasih hilang signal remote. Oh bukan sinyal remote. Ya, ini signal Google kan. Sinyal Google, Aku guys. pernah lagi pas itu terbang hujan-hujan. Ah. Yang hilang tuh signal remote. Itu nggak ada GPS, jadi dia balik lagi. Iya. Aduh, ini kamera saya ya. Kenapa? Kamera FPV ini bener-bener tidak nyaman. Kabut kah? Iya, basah. Basah dan gambar jadi nggak jelas. Saya nggak berani mepet. Mungkin yang harus saya lakukan juga ini apalagi ya? Play safe. Iya, play safe aja. Jarak masih 4 km masalahnya. Ini kalau di GoPro gimana guys? Kelihatannya guys, saya nggak Komen di bisa bawah. nilai nih. Kalau kamera dari DJI O3-nya udah putih-putih. Hah? Nah, sekarang udah mending lagi nih. Tapi masih ini ngembun kayak ngembun gitu loh. Ngeri-ngeri sedap. Jadi sudah terjawab sudah ya. Sanggup 9 km lebih di sini. Tes terberat di Gunung Ciremai dari sini. Sanggup tapi dengan berdarah-darah, dengan kesulitan. Ya mungkin kalau ketika cuaca cerah sekali ya mungkin akan lain cerita sih mungkin. Tadi agak gerimis ya. Semoga aja nih gambar di kameranya aman. Asli tadi ngeri banget ya, sinyal udah merah, udah hampir putus aja udah. Jarak tadi sekitar 9,1 lah. Udah di atas kawah sih tadi. Mungkin udah hampir di atas bibir kawah lah udah. Cuman nggak berani mepet karena udah sinyalnya udah nggak jelas, udah kacau. Tapi saya masih sangat salut ya teman-teman ya. Menggunakan antena standar loh. Standar bawaan pabrik DJI Integra sanggup 9 kilometeran. Di tengah-tengah sini 1 kilometeran ada tower. Mungkin kalau nggak ada tower akan lebih santai. Jadi ini Google recommended nggak? Ya recommended guys. Tapi ada sayangnya. Andai dia bisa dengan mudah diganti pakai helikal, wah nggak kebayang sih sinyal DJI Integra kalau pakai helikal. Aduh, saya tunggu banget tuh. ORT please, Old Radio Transmission Om Echo please. Ditunggu banget nih terobosannya untuk ganti antena helikal di DJI Integra. Itu bakal superior banget saya yakin. Di mana sih saya? Oh, salah orientasi. Oke. Flight time 15 menitan, baterai 3,3.
Ya saya matikan ya dari GoPro 8 nya ya. Saya cabut baterai drone-nya. Tapi jadi dari awal saya udah dreg-deg. Bahasa Cirebonnya dreg-deg. Gemeter. Karena udah lama ya nggak nerbangin drone long range, ternyata memang jam terbang sangat mempengaruhi ya. Makin sering ya makin biasa aja, makin tenang gitu. Tadi karena udah lama agak panik di awal, tapi di tengah-tengah dan akhir tetap tenang sih. Jadi ternyata teman-teman ya, pakai Google DJI Integra jarak 9 km 9,1 lah tadi ya, bisa dengan perjuangan. Tapi jawabannya bisa gitu. Saya salut dulu Google ini ya, pakai antena helikal yang merah itu nggak sanggup teman-teman. Berkali-kali saya coba, tapi ketika antena helikal yang Sixter-nya ORT itu bisa teman-teman. Dan itu saya ngerasa lebih nyaman pakai itu daripada pakai ini, karena ini tidak pakai antena helikal ya. Ini kalau pakai antena helikal, wah saya nggak kebayang ini superiornya kayak apa. Kayaknya mau belasan kilo dengan mudahnya teman-teman. Kalau ini ada intervensi juga sih, nggak tahu ya kalau nggak ada intervensi ya. Intervensinya di tower itu kerasa banget sih intervensinya teman-teman. Cuman saya tetap sekali lagi salut ya dengan standar kayak gini doang nih, sesimpel ini, sekecil ini. Bisa muncak Gunung Ciremai tes terberat dari sini teman-teman, luar biasa. Oke, mungkin di video kali ini seperti itu saja, saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa eksplor Indonesia lebih luas lagi dengan segera. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya, bye bye.